untuk harga itu kisaran berapa kan kalau yang apa ya koleksinya di sini kalau yang standaran lah harga untuk standaran kita jantan itu harga 2.000, kalau betina 1.000. oh Jadi sekitar harganya 3.000 per pasang. Jadi dari ekor-ekor dulu, dari ekor 17 kita punya induan 17, tapi sekarang semua out sekarang diganti dengan ekor-ekor 20 up semua, betina 13. Nanti kita akan upgrade dari semi impor yang nanti kita akan tabelnya ke sana. Minim ekor yaitu 25, betinanya minim 15, tapi semi impor. impor pasokan dari mana kalau impor? Impor kita ngambil dari peternak yang udah ternama, yaitu dari Bali, di Jogja juga ada. Jadi benar-benar dari gen yang benar-benar jelas, tidak asal ngambil. Jadi kualitasnya memang diperhatikan. Nah, untuk nanti masterannya kita ada cililin, burung pelatuk, ada di luar, cucak cungkok, ada ciblek, ada apa namanya pelatuk sampit, dan juga satu lagi kita punya kenari. Kenari juga pakai mas? Ya, pakai untuk ngerol kan. Itu sementara informasi dari kami. Kalau size kandang biasanya berapa ini? Untuk size kandang, kalau yang bagus itu adalah 90, ini yang saya punya itu 90. Ke belakangnya 150, atasnya 270. Kenapa seperti ini? Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau besar itu untuk mengurangi namanya egg bending. Egg bending itu dikarenakan lemak itu terbakar ketika ada apa? Ketika ada gerakan, jadi panas aktivitas, jadi dia akan terbakar. Ketika betina itu atau jantan itu kena ada lemaknya, itu akan susah bertelur atau berproduk. Nah, seperti ini otomatis burung itu beraktivitas naik turun yang akan mengakibatkan produksinya lancar. Nah, ini di sini ini punya indil di dalam bumbung sana. Ini juga lolo induk. Jadi semua saya lolo induk ya, lolo. Extra fooding kroto perlu nggak kalau buat ternak? Kroto itu digunakan paling enggak 1 minggu itu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Ya, 2 kali. Untuk apa? Untuk gizinya. Jadi untuk pertumbuhan daripada telur yang nanti dihasilkan dan juga untuk kesehatan. Apalagi untuk iklim-iklim yang ekstrim atau pergantian pancaroba seperti ini. Jadi benar-benar sangat bermanfaat. Dan kalau bisa makanan tidak hanya kroto. Makanan itu ada beberapa makanan yang nanti kita variasi. Yang pertama, kalau jangkrik itu harus tiap hari. Oh, jangkrik harus 1 hari 1 pasang kira-kira. Kalau saya jor itu artinya 1 genggam untuk 1 kandang. Ya, kira-kira itu isinya sekitar 20 sampai 30 ekor. Ya, bikin. Kalau bisa pesan dari jangkrik bering kalau saya menggunakan bering yang kecil. Kenapa kecil? Yang pertama, burung itu suka kecil karena empuk atau dia itu tidak terlalu keras. Kalau dia udah keluar bulu itu nggak suka. Dia suka yang kecil. Masih muda berarti. Lebih muda. Terus yang kedua, penyimpanan kita. Jika kita simpan 2 atau 3 hari atau 4 hari, kemungkinan dia tidak akan berbulu. Tapi kalau kita udah beli sudah besar, bulunya akan cepat. Terus makanan yang kedua yaitu ular kandang. Ular kandang itu nanti kita juga bisa variasi. Ya, seminggu juga bisa 2 kali atau 1 kali. Dan variasi yang lain adalah ular Hongkong. Ular Hongkong ini sangat penting sekali ketika burung itu mau kawin, karena itu adalah meningkatkan birahi. Kalau bisa ukurannya yang paling kecil. Kenapa ukuran paling kecil? Karena itu ukuran paling aman. Kalau ukuran nanti sedang atau besar itu akan bahaya dengan burung. Ketika digigit oleh burung, ulat itu akan balik bisa gigit ke matanya atau mungkin ke daerah paruh dari burung yang akan mengakibatkan cedera di burung. Makanya diusahakan yang ukuran paling lembut untuk ular Hongkong. Itu sangat membantu untuk untuk fur itu saya gunakan yang kalau ini adalah SKM itu ada. Kenapa SKM? Karena saya bawaan waktu saya beli dia makanya SKM. Yang lain saya menggunakan 511 dengan alasan 511 itu mempunyai protein yang tinggi. Satu. Yang kedua yaitu untuk cost-nya lebih murah. Jadi untuk fur nanti penggunaannya yaitu setiap 2 hari kalau bisa diganti. Jadi fur yang digantikan yaitu fur yang baru. Nah, fur yang lama digunakan untuk apa? Untuk makan jangkrik. Jadi nanti fur itu tidak dibuang percuma, tidak langsung kemakan jangkrik.
Nah, jangkrik yang bagus nanti diberi makan sayur-sayuran atau jipang, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak akan menimbulkan jangkrik itu menjadi basah. Nah, kalau bisa nanti diberi makan secukupnya saja. Oh iya iya. Kalau indukan yang produksi udah ada berapa di koleksi Educated Farm ini? Ini rata-rata semua sudah produksi. Sudah produksi karena yang siapan-siapan itu sudah menjadi indukan semua. Nah, ini tinggal menunggu namanya full ekor, artinya dari proses mabung tadi. Di dalam mabung itu membutuhkan waktu kira-kira 2 bulan. Oh, mabungnya lama ya? Lama. Nah, keuntungan dari peternak yang besar yaitu apa? Ketika mempunyai indukan banyak, 50% umpamanya mabung, 50% masih menghasilkan. Tetapi kalau umpamanya hanya sedikit, yang terjadi yaitu yang sedikit ini semua mabung, artinya kita puasa nggak ada yang produksi, itu yang terjadi. Tapi ketika udah punya banyak, kita akan ada dana yang masuk dari yang masih produksi. Jadi kita harus mengatur namanya budgeting di dalam manajemen peternakan. Ya tidak adanya terjadi defisit di dalam anggaran. Penjualan biasanya postingan atau ada Oke, untuk penjualan nanti bisa dijual lewat online. Nah, online ini sangat penting, yaitu kita harus mempunyai pertama itu logo. Makanya saya mempunyai logo yaitu itu. Ini adalah terregister. Yang pertama di IG yaitu Instagram, yang kedua di Facebook. Ini adalah kontak yang bisa dihubungi dan juga saya update juga di YouTube. Artinya peternakan ini register dan bisa dipercaya, tidak abal-abal. Atau untuk mencegah terjadinya tipu di online. Penipuannya dalam. Nah, ini adalah daftar di mana kita harus memonitor kandang mana saja yang harus kita monitor lebih. Kenapa? Tujuannya untuk memberikan makan. Jadi ketika dia sudah menetas, itu kita harus memberikan makanan lebih daripada yang lain. Makanan harus selalu standby, terutama adalah jangkrik. Karena kandang-kandang ini mempunyai indel, yang artinya konsumsi makanan itu harus selalu ada. Kalau indukan itu rata-rata satu pasang itu menghasilkan berapa ekor, berapa telur? Iya. Nah, untuk indukan ini rata-rata saya ada yang 3, ini biasanya telur 4. 4 ini. Kenapa kok bisa 3? Itu adalah penurunan, yaitu indukan ini sudah berproduksi kira-kira 15 kali. Kurang lebih 15 kali tanpa ada mabung. Nah, ini produktif sekali. Nah, untuk menjaga staminanya saya selalu genjot dengan F yang ada. Jadi protein tetap yang ada ya. selalu terjaga. Itu ada di luar itu Mas ya, itu ya. Pojok ini. Ya, itu anakannya ada di luar. Itu ada 2. Nah, untuk lomba-lomba kebetulan saya fokus di ekor ya dulu. Ekor dulu ya. Ya, ekor. Kenapa saya tidak masuk ke lomba? Ke lomba itu harus intent ke sana. Yang pertama, selalu tampil di dalam event-event. Nah, kebetulan saya waktu yang saya punya itu tidak begitu banyak. Makanya saya lebih fokus ke dalam ternak. Kalau ternak ini saya hanya membutuhkan waktu 30 menit saja untuk 22 kandang. 22 kandang 30 menit. 30 menit. Kenapa begitu cepat ya? Karena kita mempunyai konsep yang